Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anggota serta simpatisan GKI Tegal. Berjumpa kembali di video mengenal lebih dalam tentang puasa. Jika di video seri pertama kita telah mengetahui tentang makna puasa selama masa Prapaskah. Pendeta Stefanus menjelaskan ada 4 makna, yaitu sebagai ungkapan penyesalan, sebagai penyangkalan diri, untuk ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus, dan agar kita empati kepada sesama yang menderita. Di video seri kedua ini, saya akan menjelaskan mengapa GKI Tegal melaksanakan puasa. Sebuah pertanyaan yang mungkin saja pernah muncul dalam benak pikiran kita, atau kita tanyakan ke sesama teman atau umat GKI Tegal, atau mungkin asumsi-asumsi yang kurang tepat. Misalnya, jangan-jangan niru nih dari agama lain, seperti Muslim atau Islam yang wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Atau ikut-ikutan puasa berpantang seperti umat Katolik yang selama 40 hari. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika melihat catatan sejarah atau catatan kegiatan di GKI Tegal di tahun ini, tahun 2021, maka GKI Tegal sudah 24 tahun menghimbau umat untuk berpuasa atau berpantang selama 40 hari di masa Prapaskah. Jadi, pertama kali puasa di GKI Tegal dilakukan di tahun 1997. Sekarang mari kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat kembali. Ada peristiwa apa ya di tahun 1997? Bagi yang masih ingat, waktu itu terjadi kerusuhan berupa perusakan dan pembakaran gereja serta fasilitas-fasilitas lainnya, mulai tahun 96 sampai 97 ya kalau nggak salah. Sehingga di tahun 1997, Dirjen Bimas Kristen, Departemen Agama, menghimbau umat Kristen Protestan untuk melakukan puasa dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Mungkin kita bertanya nih, lalu apa hubungannya antara puasa dan kerusuhan? Bapak Ibu ingat, di video seri pertama, salah satu makna puasa adalah sebagai bentuk yang dipahami sebagai penyesalan atau pertobatan. Pada waktu itu, peristiwa kerusuhan yang dialami oleh umat Kristen dianggap sebagai kemarahan dari Tuhan. Maka himbauan dari Dirjen Bimas Kristen untuk melakukan aksi puasa merupakan respon teologis dalam melihat peristiwa-peristiwa kerusuhan yang dialami oleh umat Kristiani. Kalau puasa adalah bentuk penyesalan dan dihubungkan dengan pertobatan, tentu ada kesalahan yang dilakukan oleh umat Kristen pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, jadi pada waktu itu sikap umat Kristen dianggap hanya menekankan sikap vertikal atau hubungan dengan Tuhan saja, bukan dengan sesama atau sikap horizontal. Maka sebagai umat Kristen, kita kemudian diminta untuk menyeimbangkan kedua sikap tersebut. Melalui aksi puasa, diharapkan kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka juga perlu kita perhatikan. Di GKI Tegal, kegiatan puasa dan aksi puasa selama masa Prapaskah telah mengalami perubahan dan modifikasi. Sebelumnya, saya ingin menekankan,
menekankan kembali jika puasa juga sebagai bentuk untuk menghayati penderitaan Kristus. Untuk apa sih Kristus menderita? Ya untuk menyelamatkan kita manusia, agar relasi kita dengan Allah itu menjadi baik kembali. Dengan demikian, puasa yang kita jalani akan menjadi lebih bernilai ketika hasil dari aksi puasa itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini penjelasan mengapa GKI Tegal melaksanakan puasa. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk nyata dari aksi puasa akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Pendeta Priscilla di seri ketiga dalam video mengenal lebih dalam tentang puasa. Tuhan Yesus memberkati.